Halo, selamat datang di Kingdu, tempatnya cetak biru-biru profit. Nah, teman-teman, karena masih banyak nih yang nanyain masalah kompensasi, jadi ini saya buatkan video khusus untuk teman-teman semua, terutama teman-teman member VIP King Blue yang masih belum paham penuh ya, apa sih itu kompensasi. Nah, kompensasi itu apa dan apa juga manfaatnya dan gunanya ya. Itu kita bahas tuntas di sini. Jadi ya teman-teman, kompensasi itu sebetulnya kalau di dalam forex itu seperti martingale. Martingale mana? Nih, konsepnya sama, tujuannya juga sama, Mak. Kalau di forex itu kan martingale itu nambahin lot. Mainnya itu dengan lot yang lebih besar supaya outcome-nya itu nutupin kekalahan sebelumnya. Hasilnya itu bisa, misalnya kekalahan sebelumnya 10, nah dimainkan lebih besar jadi ketika menang mungkin menangnya 30 gitu. Jadi langsung menang yang kedua itu nutupin transaksi sebelumnya gitu loh teman-teman. Itu kalau di forex. Kalau di biner ini ya sama aja. Beda cuman kita mainkan nominal kita main aja. Ini misalnya di sini nih ya teman-teman, di candle ini kita sell tadinya. Sell 10.000 misalkan, kalah. Ya di candle selanjutnya ini kita main 20.000 atau 25.000 atau 30.000. Nah itu masalah. Berapa-berapanya terserah, cuman intinya lebih besar sehingga kita memang kalah di sini tapi kita menang di sini. Tapi menang di sini nutupin kekalahan yang di sini gitu loh teman-teman. Sehingga transaksi kita tetap menang. Mungkin biar gini, biar teman-teman lebih ngerti. Nah, misal transaksi satu kita tuh 100.000 ya. K1-nya itu 2,5 dari trade satu. Kenapa sih 2,5 ini? Sebetulnya 2,5 ini untuk nutupin biaya transaksi teman-teman beserta kekalahan sebelumnya. Karena kan di sini kan teman-teman tahu semua kan kayak gini nih. Kita kalau profit 85, 100.000 berarti profitnya 85.000. Nah 15.000 kemana? Pajak transaksi itu diambil oleh platform lah teman-teman. Nah, disitulah mereka menghasilkan uangnya. Setiap kita transaksi ya disitulah mereka ambil keuntungan. Nah, jadi kalau hanya misalnya nih saya kali hanya 200.000, misalnya kita menang, berarti di sini menang 200.000, di sini kalah 100. Cuman 200.000 kita ini dengan pajak transaksi 85%, kita perolehannya berapa? Cuman 170 teman-teman di sini menangnya. Sedangkan kita kalah 100 di sini, berarti kita menang cuma 70 kan. Nah gitu, bedanya kalau 2,5 ataupun lebih besar ya bisa-bisa aja teman-teman, itu nanti disesuaikan aja lah sama teman-teman sendiri. Misalnya 2,5 kita menangnya segini nih teman-teman. 2,5 kali 100, 250. Ya udah, berarti transaksi satu tadi kita kalah 100, transaksi kedua kita menang 250. Menang berapa kita? Menangnya 150. Kayak gini. Kalau menang ini kasusnya ya, contoh menang di K1 berarti kan minus 100 tambah 250, menang kita 150 teman-teman. Apa itu artinya? 150 ini adalah satu setengahnya transaksi awal kita. Semisal transaksi awal kita tadi 100.000 ya. Nah, itu angka 2,5 ini kenapa muncul. Nutupin biaya transaksi dan nutupin kekalahan sebelumnya. Jadi sebetulnya tujuannya itu. K2 ya sama teman-teman. Misalnya kita cari contoh yang masuknya di K2 ya. Nah ini, misal aja ini, kita nge-sell di sini, kalah. Kita masuk K1 di sini, kalah. Masuk K2 di sini kan. Nah ini menang kan teman-teman. K2-nya merah nih, sell-nya kan. Kalau candle merah artinya apa? Artinya ada penurunan harga. Kalau candlenya hijau ada kenaikan harga. Dari mana penurunannya? Ya dari sini kan berarti ini, dari titik sini. Candle sebelumnya di sini kan, dia mulai di sini, harga sempat naik ke atas, terus turun lagi dan tutupnya di sini nih. Makanya tutup di sini, lanjut di next candle-nya kan startnya mulai di sini teman-teman. Kelihatan kan? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi balik lagi ke sini,
Eh, Kalau menangnya di K2 kayak kasus tadi, kita minus 100, minus K1 kita 150, tapi di K2 kita menang 625. Menang berapa kita? 375.000. Artinya apa yang 375 ini adalah artinya tuh hampir 4 kalinya transaksi awal kita. Otomatis, nah fungsi kompensasi itu, walaupun kita main 3 kali di sini kan, 1, 2, 3 ya kan, kita kalah 2 kali nih teman-teman. 1 kali ini menang. Secara jumlah kalah menangnya memang banyakkan kalahnya sih, kalah 2 kali, menang sekali. Tapi kalau secara dana, teman-teman kan bisa lihat di sini, secara dana minus minus 150 tambah 625 kita menang 375 positif kita. Plus 375.000 atau plus hampir 4 kali transaksi standar kita lah trade awal kita, semisal ini yang kasusnya 100 ribuan ya. Itu gunanya karena teman-teman itu kalau mindsetnya masih main di sini mencari one shoot one shoot one shoot, artinya sekali klik langsung profit, sekali klik langsung profit, itu sebetulnya kurang kurang sehat berpikir seperti itu. Dan teman-teman juga akan tidak bisa memaintainnya selama-lamanya seperti itu. Karena ya namanya juga candle binary. Kalau nggak hijau ya merah. Ya antara dua itu aja gitu loh teman-teman. Tinggal kita tuh memposisikan entry kita, tempat kita masuk itu di area-area yang sekiranya itu pas. Supaya apa? Supaya probabilitasnya tuh tinggi kita kenanya. Maksudnya begini, kalau teman-teman nih lihat, nih, 2 ganti warna, 3 ganti warna, 1 ganti warna, 3 ganti warna, satu doang ganti warna, satu doang ganti warna. Nah, sebetulnya ya itu teman-teman, kalau kalau teman-teman mau lihat, nah ini yang agak panjang ya, ini 5 nih. Ya memang tetap masih ada, cuman kan nggak terlalu sering gitu, dan itu bisa kita lihat. Oh ini lagi kuat ke atas ya, kita nggak perlu memaksakan entry di situ, kan banyak aja area yang lain-lain yang kita bisa pilih yang kita rasa itu sesuai untuk gaya main kita lah teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja, tinggal salah salah salah, tunggu dulu ya. Oke kita lanjut. Jadi sebenarnya ya itu teman-teman, kita berpikirnya probabilitas aja. Karena kita juga udah tahu yang merah ini pasti akan berganti hijau, yang hijau berganti merah. Nggak akan yang terlalu terus-terusan gitu loh. Dan tren utamanya kan juga kita bisa lihat. Kita bisa lah maksudnya memperkirakan, oh sekarang nih lagi relatif sideways, lagi menyamping aja. Oh sekarang nih yang hijau-hijau ini tadi lagi ada ngetren nih, ya kan? Kelihatan. Kita sebenarnya bisa hindari lah masih itu. Masih bisa kita analisa. Nih, contoh. Nih hijaunya kok kayak kuat banget. Kita lihat sebelumnya. Dari sideways, oh dia mulai naik kan bisa kita hindarin. Tapi mayoritasnya ya kayak gitu tadi. Satu warna ganti, satu warna ganti, 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 dua warna ganti, dua warna ganti. Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi kita sebetulnya meninggikan kemungkinan kita mainnya juga. Dengan ya apa namanya, kita mengatur money manajemennya itu dan berpikir itu dalam probabilitas. Nggak melulu kita berpikir one shot terus kena gitu loh teman-teman. Coba bayangin misalnya teman-teman berpikirnya one shot ya. Contohnya kalian main one shot terus misal saldo kalian
1 juta, kalian main langsung mungkin 1 juta. Ya kalau masuk memang enak teman-teman, langsung profit. Kalau nggak masuk, terus gimana? Kan habis. Nah, kaitan money manajemennya, contohnya nih, saldonya itu 1.400.000 nih. Kita punya 1.400.000, kita main yang sehat 1%-an, berarti mulainya 14.000. Terus 35.000 untuk K1-nya, K2-nya segini, 87 ribuan. Itu pun total kalau lepas itu, kita itu kenanya minus 136.000, 137 lah, anggap begitu. Itu tuh hanya kurang dari 10% dari dana modal kita ini. Berarti masih ada 900-an something lah uang kita untuk berusaha mengembalikan kekalahan tersebut. Tapi kalau teman-temannya mainnya berpikir one shot, misalnya saldo 1,4, bom 1,4, ya kalau profit memang enak teman-teman, hampir 1,4 dapatnya. Kalau kalah, nggak ada cerita lagi kan di belakangnya untuk mengembalikan itu. Tapi kalau kasusnya seperti ini dan kalian loss juga, ya kalian cuma kehilangan nih 136.000. Kalian masih ada ya 1.300.000-an sekian lah uang kalian. Nah 1.300.000 sekian itu kalian mainkan kan bisa lagi ngebalikin, dapetin uangnya gitu loh. Mengembalikan kekalahan ini plus mencari profit. Itu sih gunanya. Money management ini nggak bisa dilepas. Dan itu berkaitan erat lah dengan teknik main kompensasi ini. Karena memang berapa nominalnya itu tergantung saldo kalian sebetulnya kan. Itu yang mesti teman-teman pertimbangkan juga. Jadi misalnya mau main 100.000, total sampai K2 aja itu sudah 625, apa? K2-nya aja udah 625.000 nih teman-teman. Total keseluruhan akan termainkan 975.000. Kalau skema teman-teman tuh main di start di 100.000 ini. Nah berpikirnya seperti itu. Apalagi teman-teman gedein. Ya kalau teman-teman sudah langsung gedein, saldo 1 juta kalian main 700 misalnya, ya K1-nya gimana? K2-nya gimana? Susah kan? Kalaupun main 700.000 nih, kalah. Sisanya kan teman-teman saldonya sisa 300.000 berarti. 300.000 kalian main lagi menang. Oke, menang. Kan duit kalian baru balik berapa berarti? 300 menang ya sisa 600 berarti kan. Profit 300.000. 600 masih minus kalian. Tapi kalau kompensasinya benar, di mana transaksi K-nya ini nutupin transaksi sebelumnya, misalnya kayak kejadian ini, ya ketika yang ini menang, otomatis yang sebelumnya ini udah termenangkan gitu loh teman-teman. Sama juga dengan K2. Kalau ini menang, otomatis yang ini dan trade satunya itu sudah termenangkan. Gitu. Kayak gini kejadiannya berarti kan kalau menang K2 nih. Minus 100 kita kembali, K1 kita minus 150 kembali, dan kita masih untung 375 ribuan lah hitungannya. Hitung 3 hampir 4 kali transaksi di awal. Nah itulah teman-teman gunanya money management. Jadi saya mau garis bawahin lagi satu lagi. Di dalam VIP King Blue member-member saya itu kenapa sih saya bilang ya kita ngitungnya sampai K2, karena itu yang umum lah bilang, relatif itu sudah bisa dibilang mungkin umum dan alasannya itu masuk akal gitu loh teman-teman. Trade 1, K1, K2, udah 3 transaksi lah istilahnya di dalam satu rumpun itu kan. Udah cukup dibatasin aja sampai segitu. Nggak perlu menimba terlalu ngejar jauh-jauh lah. Tapi bukan berarti nggak boleh teman-teman. Saya juga banyak punya teman yang memang saldonya kuat ya. Sampai K20 itu dia juga kejar. K11-an itu juga kejar. Ya itu tadi teman-teman. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka sadar, ngerti kemungkinan, probabilitas. Kayak gini. Misal nih ya teman-teman kepilih sell. Oh lepas K1 masuk. Lepas K2. Lepas K3. Lepas K4. Lepas K5.
masuknya di K5. Walaupun kita itu kalah 1, 2, 3, 4, kita kalah 5 transaksi, tapi transaksi K5 terakhir ini kan sudah nutupin buat kekalahan semua di sini. Jadi dari 1, 2, 3, 4, dari 6 transaksi ini kita kalah 5, menang 1. Tapi secara duit kita tetap menang. Nah, itu teman-teman. Gunanya kompensasi itu. Cuman ya memang itu berkaitan erat dengan kemampuan saldo dari teman-teman. Tentu kalau memang saldonya besar ya silahkan aja, teman-teman gak harus berpatok sampai K2. Mau kejar K3, K4, K5 ya silahkan. Dengan bijaksana aja gitu loh. Kalau yang saldonya kecil ya mungkin cukupkan aja K2. Apalagi yang kecil banget misalnya ya mungkin K1 pun udah koit gitu ya. Nah itu pertimbangannya teman-teman. Jadi penting banget spare dana itu untuk mengembalikan transaksi kalah yang sebelumnya. Jadi kalau transaksi awalnya aja sudah teman-teman hajar besar, yang ngembaliinnya kan ya beda cerita gitu, agak-agak susah. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu dulu ya teman-teman. Eh, berkaitan dengan kompensasi. Jadi intinya semisal ini kayak, nah hasil recap di Trabar VIP kita, dari Trabar VIP King Blue, misalnya ada result seperti ini, ya artinya ini menang, menang di trade 1 di awal one shot nih teman-teman. Kalau seperti ini, menangnya di K1. Kalau di sini one shoot K1, K1, one shoot K1. Kalau yang seperti ini kan menangnya di K2. Kalau K2 ini otomatis sudah kayak tadi, profitnya lebih besar teman-teman. Menang di K2 ya seperti ini tadi, sudah kayak 4 kali transaksi awal. Misalnya kita main dalam 100 ribuan, berarti profitnya 300 ribuan ini. 3,7 hampir 400 lah ini, sorry, ini. Kalau main 100 ribuan, kalau startnya aja sudah 1 juta misalnya, ya lebih besar lagi. Dan seterusnya ya teman-teman. Jadi kalau di dalam sinyal yang saya share di King Blue VIP itu, untuk member teman-teman tuh biasanya kan 10, satu sesi, 15, seharian dapat 20-30 sinyal seperti ini misalnya teman-teman. Masa teman-teman masih nggak bisa mengolah profit dari sinyal yang banyak seperti ini dan rata-rata tuh masih profit gitu loh. Masih banyak hijaunya daripada merahnya. Itu kemungkinan besar ada yang salah dari cara money managementnya teman-teman aja. Cara ngatur MM-nya, cara ngatur kompensasinya. Karena dikala tadi kebalik, kayak yang saya sudah contohkan. Kalau teman-teman saldo 1 juta, main pertama udah langsung 500. Itu sudah susah sih hitungannya teman-teman. Karena itu harus berpikir one shoot balikinnya. Ya bisa teman-teman. Tapi secara probabilitas itu lebih rendah. Lebih mungkin kalian ngejar berturut-turut seperti ini tadi daripada berharap kalian itu setiap main one shoot profit gitu loh. Ini by experience, by pengalaman. Jadi saya tahu, menurut saya itu lebih tinggi probabilitasnya kalau kalian berpikir ya, oke aku bisa aja nih nggak langsung profit, paham itu sudah. Bisa masuknya di K1, bisa masuknya di K2, bahkan kalau saldo kalian kuat, aku bisa masuk di K3 atau K4 gitu loh teman-teman. Itu akan lebih meninggikan, memungkinkan teman-teman bisa lebih survive lagi dalam mendulang profit di dalam platform biner seperti ini. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Silahkan follow official kita dan sosial media kita. Bagi teman-teman yang mau join VIP King Blue, itu register akun aja ada di Telegram saya. Dan lakukan deposit modalnya teman-teman aja. Nanti saya invite ke grup situ, grup VIP King Blue. Di situ saya nge-share sinyal-sinyal seperti ini tadi teman-teman. Teman-teman udah tinggal bisa jiplak lah
tinggal langsung main dan bisa insya Allah profit. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. King Blue out.